Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi nih kita belajar lagi di sistem basis data. Kali ini kita akan mengulas kembali kelanjutan dari siklus hidup sistem kemarin, ya kan? Nah, materinya saya share dulu. Nah, dari siklus sistem hidup dari basis data itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, perancangan basis data. Nah, nah, perancangan basis data yang diperlukan apa saja sih dalam sebuah perancangan? Nah, yang pertama yaitu mengevaluasi sebuah sistem yang ada. Jadi, misalkan nih perusahaan itu dianalisis sistem yang sudah berjalan, apakah sudah sesuai yang diharapkan? Kalau belum sesuai, kita tingkatkan, ya kan? Kita cari masalahnya nih, masalah yang ada di dalam sistem yang lama atau di perusahaan atau di objek penelitian, kita cari. Nah, setelah nanti kita ketemu, baru, ya kan, tahap perancangan basis data. Yang kedua, pengembangan standarisasi dari pengumpulan data. Jadi kita standarkan dulu data kita kumpulkan yang kita mau rubah, ya kan, dengan format data, lalu proses perancangannya. Jadi misalkan saya mengumpulkan data karyawan. Nah, data karyawan ini tipenya apa sih? Harus saya pecah-pecah. Oh, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir. Nah, data ini saya akan buat format berbeda-beda. Misalkan nama formatnya nanti pakai teks, alamat pakai teks, tanggal lahir oh pakai format date. Lalu yang ketiga, kelayakan secara teknologi. Nah, teknologi ini diuji juga. Perusahaan bisa mengikuti teknologi enggak? Misalkan punya komputer enggak? Ya kan? Punya jaringan internet enggak? Nah, kalau punya komputer, punya jaringan teknologi, nah, ini bisa kita gunakan nanti untuk perancangan basis data, ya kan? Karena salah satu untuk membuat basis data, kita perlunya hardware atau fasilitas yang memadai. Lalu yang keempat, kelayakan secara operasional. Nah, operasional ini apa sih? Jaringan-jaringan yang memadai. Kalau kita ada komputer tapi tidak ada jaringan yang menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lain, juga percuma. Karena apa? Ya, operasional ini yang akan menggantikan kita secara manual atau jalan kaki meminta laporan. Misalkan kita sebagai admin mau ke gudang, kita harus jalan kaki. Nah, operasional ini akan digantikan dengan apa? Kabel LAN. Jadi kita akan mencari informasi, mengakses informasi menggunakan jaringan. Lalu yang terakhir kelayakan secara ekonomi. Nah, dari ekonomi, kalau kita merancang sebuah basis data, lebih ekonomis daripada kita menggunakan yang namanya penyimpanan manual. Kita simpan di dalam rak atau di dalam kabinet. Nah, bisa dibayangkan sendiri harga kabinet itu berapa. Lalu tahapan dari siklus aplikasi basis data yang kedua yaitu tahapan pendefinisian sistem. Jadi kita definisikan sistemnya. Nah, di pendefinisian sistem, ya, tahapan pertama yaitu mendefinisikan ruang lingkup sistem basis data. Antara pengguna dan aplikasi yang digunakan. Jadi pengguna ini lebih familiar pakai apa nanti? Misalkan, oh pengguna ini dia bisa website atau pengguna sudah terbiasa menggunakan aplikasi online. Ya udah, kita buatkan aplikasi online, ya kan? Yang bisa mengakses sebuah database. Misalkan nanti penjualan menggunakan online boleh. Terus sistem informasi penggajian menggunakan online juga bisa pakai web. Nah, nanti berarti kita harus menggunakan sistem atau aplikasi yang berbasis multi-user. Nah, jadi aplikasi itu ada dua, multi-user, ya kan, dan client server. Itu yang digunakan dalam skripsi. Nah, kalau yang untuk TA,
kalian boleh menggunakan yang namanya single user. Single user berarti satu pengguna. Kalau multi user, ya kan, satu sistem bisa digunakan bersamaan dengan pengguna yang lain, nah, tanpa adanya gangguan. Nah, itu multi user. Jadi bisa digunakan bersama-sama atau diakses secara bersama-sama. Kalau client server berarti sistem yang ada klien dan ada server, ada penyedia dan pengguna. Nah, jadi beda. Client server dan multi user itu beda. Kalau client server dia bisa digunakan menggunakan penghubung LAN maupun WiFi hotspot, tapi kalau multi user harus menggunakan internet. Nah, karena bisa diakses secara bersama-sama. Nah, kita definisikan nih tahapan yang pertama dari definisi sistem, kita definisikan aplikasi-aplikasi yang akan digunakan untuk membangun sistem itu apa sih? Oh, saya akan membuat yang namanya web. Berarti saya butuh yang namanya PHP. Terus Dreamweaver. Saya butuh MySQL. Ntar ini ada yang masuk, saya admit dulu. Oke, oke, oke. Nah, selamat datang, ya kan? Ini udah ada orang 6 yang masuk. Ya. Lalu tahapan pendefinisian sistem yang kedua, yaitu rencana pengguna untuk yang masa datang, ya kan? Pengguna ini ya butuh sistem apa saja sih? Ya, kita rancang lagi. Lalu yang ketiga, pendefinisian batasan dari sistem basis data. Jadi, kita tanya juga, pengguna ini pinginnya seperti apa sih? Kita tanya, oh saya pingin cuma bisa mencari informasi, terus melakukan pembelian, dan melakukan pembayaran. Misalkan kalau saya sebagai customer, oh saya sebagai gudang nih, saya cuma pingin input data barang, input stok barang, input keluar barang. Nah, berarti cuma bisa ngakses itu aja, selain itu enggak bisa. Laporan keuangan bisa nggak? Nggak bisa. Yang laporan keuangan berarti yang bisa bagian admin. Jadi didefinisikan dan dikasih batasan-batasan penggunanya. Nah, itu tahapan kedua dari siklus aplikasi basis data. Nah, lalu yang ketiga, lihat nih, kita masuk aplikasi basis data dengan banyak view atau banyak pengguna. Nah, lihat. Jadi inilah yang disebut dengan pendefinisian sistem. Nah, di definisi sistem ini ya kan, pengguna itu tadi ditanya, kalian butuh apa saja sih? Kalian perlu mengakses apa saja sih? Nah, kita definisikan. Nah, dari tiap-tiap pengguna, dia memiliki definisi sendiri-sendiri atau hak akses sendiri-sendiri. Nah, bisa dilihat nih, di user view satu atau tampilan satu atau pengguna satu. Dia bisa cuma mengakses berapa persen nih dari punyanya user 2 dan selanjutnya. Nah, yang bisa mengakses penuh siapa? Lihat, user view 4. Nah, kali user view 4, ya kan? Nah, saya admit dulu lagi, selamat datang Mas Arjuna. Nah, lalu tahapan yang ketiga dalam siklus sistem hidup basis data, yaitu pengumpulan data. Nah, kenapa sih pengumpulan data ini perlu? Ya memang perlu. Kalau kita tidak punya data, ya kan, secara logika, apa sih yang mau kita olah? Jadi ketika kita berada di perusahaan, ya kan, kita mau menganalisa perusahaan ini mengalami pailit atau kerugian dengan cara bagaimana? Pasti kita mengumpulkan data. Nah, datanya apa? Bukti-bukti transaksi.
ya kan? Misalkan pembelian bahan baku, penjualan barang jadi, kita kumpulkan semua data-data tersebut, maka kita olah sehingga kita akan mendapatkan sebuah informasi bahwa perusahaan itu mengalami kerugian atau keuntungan, kan gitu. Makanya di dalam basis data juga perlu kita melakukan pengumpulan data dan analisis data. Nah, alasan apa sih kita mengumpulkan sebuah kelompok data atau pengelompokan pengguna, ya kan? Yang pertama, gunanya untuk menentukan aplikasi utamanya, ya. Lalu yang kedua, individu utama pada tiap-tiap kelompok pengguna dan bidang aplikasi yang telah dipilih merupakan sebuah partisipan utama pada langkah-langkah berikutnya dari pengumpulan dan spesifikasi data. Nah, ini tahapan yang ketiga dari siklus hidup basis data. Nah, terus di pengumpulan data, kita harus juga melakukan yang namanya peninjauan dokumentasi yang ada. Jadi semua dokumentasi kita tinjau, kita ulas kembali, istilahnya kan gitu. Jadi dokumen-dokumen yang ada yang berhubungan dengan aplikasi itu dipelajari dan dianalisa. Lalu dokumen-dokumen seperti kebijaksanaan, form itu tampilan, report itu laporan, dan bagian organisasi itu diuji nantinya dan ditinjau kembali untuk menguji sebuah dokumen tersebut berpengaruh terhadap kumpulan data dan proses spesifikasi. Jadi nanti form-form atau tampilan-tampilan yang akan kita buat itu akan diuji dulu. Lalu reportnya juga, report itu laporan serta kebijaksanaan, ya kan? Kita analisis dulu. Kita butuh apa saja sih? Nah, kita dokumennya siapkan dulu, terus kita analisis. Kalau sudah sesuai, kita nanti terapkan. Nah, nah, nah. Setelah nanti, ya kan, data sudah dikumpulkan, ya kan, dan sudah ditinjau dokumennya, baru kita proses data tersebut. Yang pertama tadi, ya kan, kita menentukan kelompok penggunanya dan pengumpulan data nih, ya kan. Setelah menentukan kelompok pengguna dan terkumpulnya data, data tersebut ditinjau, ya kan. Hasil-hasil dokumentasi data tersebut ditinjau, ya kan. Setelah ditinjau, baru kita analisis di lingkungan operasi dengan apa? Proses data. Proses datanya berjalan tidak. Jadi proses data sekarang dan yang akan datang itu lebih berguna atau tidak kan gitu. Kita analisis dulu, cari informasinya. Nah, lalu kita juga analisis jenis-jenis transaksi. Nah, transaksi yang akan terjadi di dalam data itu seperti apa sih? Misalkan ada transaksi penjualan nanti seperti apa sih aturannya, nah, kan gitu. Terus untuk transaksi untuk misalkan ada diskon, nah diskon itu nanti kita memberikan aturan seperti apa sih? Nah ini kita perlu. Nah kita cari dulu, kita analisis dulu. Lalu kita buat rincian sebuah inputan dan output dari sebuah transaksi-transaksi. Nah, dari transaksi itu nanti diperinci, input outputnya diperinci. Itu. Nah, sampai sini ada yang tanyakan? Belum ya?
Saya cek dulu, ada yang nambah lagi enggak? Oh, enggak ada. Oke, saya cek siakatnya dulu bentar. Sambil dibaca dulu, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Saya cek untuk presentasinya, absensinya dulu, udah pada masuk belum? Untuk Mbak Rizda, Mbak Rizda Berlian, Mas Arjuna, silakan masuk ke dalam siakat, karena di siakat absensinya belum terekam. Silakan login ke siakat dulu, lalu pilih sesuai jadwalnya. Ya, silakan masuk ke siakat, lalu pilih sesuai jadwalnya. Kalau di sini yang sudah masuk absensi Mbak Gresita Novianti. Yang lain belum masuk ke siakat. Jadi masuk ke siakat, pilih sesuai jadwalnya, nanti kalian secara otomatis sudah dihitung absen di sistem. Kalau cuma masuk ke Zoom, itu belum dihitung. Jadi silakan login kembali ke siakat. Nah, dan jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Sudah pada masuk siakat? Sudah, Pak. Cek dulu. Di sini Mbak Rizda, Namira, Mbak Risa Berlian, Mas Arjuna belum masuk loh. Di siakat belum terekam loh. Masih kosong. Yang sudah cuma Mbak Gracia tok. Login ke siakat dulu, lalu pilih mata kuliah basis data, lalu pilih jadwal sesuai jam mata pelajaran saya. Misalkan jam mata pelajaran saya jam 8, silakan masuk di jam 8. Karena di sini yang sudah terekam itu cuma Mbak Grasita Novianti. Selain itu belum ada yang absensi. Yang masih absensi Mbak Grasita Novianti. Ya, sambil login di siakat, sambil absensi, silakan absensi masing-masing di situ. Nah, saya kembali ke materi ya. Nah, jadi pengumpulan data yang keempat yaitu dari wawancara atau daftar pertanyaan yang kita berikan kepada pengguna sistem, ya kan? Jadi kita melakukan perangkuman atau sebuah tanggapan-tanggapan dari sebuah pertanyaan yang telah kita kumpulkan dari para pengguna basis data yang berpotensi. Jadi menurut kalian sistem ini akan dipakai siapa saja sih? Nah, kalian berikan pertanyaan-pertanyaan, ya kan, sesuai kebutuhannya terhadap penggunanya tersebut, ya kan gitu. Nah, lalu ketua atau individu utama dapat diwawancarai sehingga input banyak dapat diterima dari mereka dengan memperhatikan sebuah informasi yang berharga dan mengadakan prioritas. Nah, jadi kita bisa buat dulu prioritasnya yang mana dulu ya, kita buat sistemnya ya. Oh,
bagian admin nih, karena admin bisa mengontrol semuanya. Berarti nanti tak buat dulu adminnya kan gitu. Jangan kita buat dulu bagian gudang kita buat dulu. Kita prioritaskan dulu. Yang terpenting yang mana dulu. Nah. Adapun ya kan beberapa teknik nih untuk ya kan penspesifikasian sebuah kebutuhan secara formal dalam basis data. Yang pertama menggunakan apa? HIPPO. Nah, HIPPO itu apa sih? Nah, ini di deskripsi pun nanti ada juga HIPPO, pembuatan HIPPO. HIPPO adalah hierarchical input process output. Lalu yang kedua ada SAT. SAT itu apa sih? SAT adalah struktur, analisis, dan desain. Lalu yang ketiga, ini nanti juga penting di dalam skripsi adalah DFD. DFD adalah data flow diagram. Berarti dia akan menerangkan bagaimana sistem lamamu yang berjalan dan menerangkan bagaimana sistem barumu yang akan kalian buat. Karena tadi intinya kita akan merancang aplikasi yang akan datang, ya kan? Jadi kalian membuat rancangan aplikasi yang sudah berjalan dan yang akan datang seperti apa sih? Nanti dianalisis. Oh, lebih baik atau lebih buruk? Kalau lebih baik digunakan, tapi kalau lebih buruk ya udah pakai sistem lama aja, ya kan gitu. Berarti kita tidak punya alasan untuk merubah sistem lama kalau memang hasilnya lebih buruk dari sistem lama kan gitu. Lalu teknik yang keempat adalah Orwanier diagram. Dan yang kelima, nasi Schneiderman diagram. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu nih, HIPPO itu nanti apa, SET itu apa, DFD apa. Nah, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, lalu kita masuk ke tahap keempat dari siklus sistem hidup basis data, yaitu perancangan basis data secara konseptual. Nah, kita bagi dulu nih perancangan skema secara konseptual. Perancangan skema konseptual adalah sebuah pengujian kebutuhan-kebutuhan pengguna terhadap data yang merupakan hasil dari tahap 3 tadi. Tahap 3 itu apa sih? Tahap 3 adalah tahap pengumpulan data. Ya kan? Tadi kan kita sudah membahas nih siklus hidup basis data, itu kan ada beberapa tahap ya. Yang pertama tadi ini saya ulangi lagi. Yang pertama adalah perancangan basis data, ya kan? Yang kedua, definisi dari sistem. Kita definisikan sistem dulu, kita rancang basis datanya, lalu kita definisikan sistem, ya kan? Lalu pengumpulan data, ya kan? Itu tahapan yang ketiga. Dan tahapan yang keempat adalah perancangan data secara konseptual. Ya kan? Nah, di dalam perancangan data secara konseptual, pengujian dalam kebutuhan pengguna terhadap data ya merupakan sebuah hasil tahapan dari pengumpulan data atau tahapan ketiga dan dihasilkan sebuah skema basis data berbentuk konseptual dengan model data tingkat tinggi seperti model EER. Nah, tanpa bergantung pada DBMS. Nah, EER itu apa sih? Nah, nanti kita akan bahas EER itu apa. Nah, gimana sih kita mau membuat rancangan konseptual? Nah, yang pertama dalam pembuatan konseptual, kita perlu adanya pendekatan. Nah, pendekatan apa sih? Pendekatan yang terpusat, yaitu
kebutuhan dari aplikasi atau kelompok pengguna yang berbeda digabung menjadi kumpulan kebutuhan global. Kemudian dirancang skema konseptual global. Jadi terpusat tuh dari beberapa kelompok pengguna yang berbeda digabung jadi satu, dikumpulkan, ya kan, dan dirancang skema dalam bentuk global, keseluruhan intinya. Nah, jadilah seperti ini contohnya. Nah, jadi bisa dilihat di layar ilustrasi untuk pendekatan konseptual secara terpusat. Nah, di situ ada pengguna satu atau user view 1, ada user view 2, ada user view 3. Nah, di dalam user view 1, view 2, view 3, dia bisa masuk ke dalam sistem. Nah, kotak besar ini sistem. Nah, di dalam sistem itu ada apa? Dokumen-dokumen. Nah, lihat, atau report-report tuh, lihat. Atau data, ya kan? Nah, di situ ada user view recruitment, user view recruitment 2, user view recruitment, ya kan? Nah, setelah itu misalkan kalau kita mengakses satu atau mengisi sebuah data, mengisi data, nah, data itu akan terpusat jadi satu, all user view recruitment, ya, menjadi satu. Jadi tadi recruitment 1, recruitment 2, recruitment 3 dari masing-masing user view itu akan terpusat jadi satu menjadi all user view recruitment. Sehingga nanti kita akan buat yang namanya ER model atau entity relation model. Nah, inilah nanti gambarnya seperti ini. Nah, di entity relation model itu nanti ada simbol-simbol yang perlu kita wajib ketahui. Jadi kalau bisa kalian harus minimal hafal simbol ER model karena di dalam skripsi ER model ini sangat penting juga dalam penggambaran atau perancangan basis data yang akan kalian usulkan. Nah, lalu di sini ada relation data directory. Jadi gambar relation data directory ini berbentuk seperti ini. Ya, makanya di sini user view ketika dia mau mengisi data berbentuk kumpulan data nih, ya kan? Setelah kumpulan data ini tersimpan di user 1 dan di user masing-masing user 2, user 3, dia akan terintegrasi menjadi satu, dikumpulkan jadi satu atau all user view recruitment baru masuk ke global data model. Ini global data model. Setelah global data model kita buat, baru tersimpanlah di database server. Masuk di database server, terekam. Nah, sampai sini ada ditanyakan? Ada? Belum, Pak. Belum ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, sehingga nanti contoh ER diagram atau ER model seperti ini. Lihat, jadilah ER model. Misalkan nih, tadi, pengguna berarti apa? Pegawai kan? Ya kan? Pegawai menjadi apa? Pengguna, jadi anggota. Ya kan? Nah, di sini lihat, pegawai ya kan menjadi anggota pada divisi apa sih? Ya kan? Nah, di divisi punya proyek apa sih atau kerjaan apa sih kan gitu. Nah, jadi akan muter nih pegawai. Pegawai dia punya NIP atau atribut NIP. Nah, ya kan? Nah, di NIP ini karena dia NIP itu tidak akan sama dengan NIP pegawai lain. Nah, di NIP ini di dalam ER kita buat garis bawah. Nah, menunjukkan bahwa NIP ini menjadi indeks atau sebuah primary key, ya kan, yang menunjukkan bahwa tabel ini atau user ini sebagai pengguna utama. Nah, NIP ada atribut nama, alamat, ya kan, kode pos, tanggal lahir, umur, ya. Terus dia akan menjadi anggota di divisi apa sih? Nah, dia akan menghubungkan dengan menggunakan yang namanya relasi. Nah, relasi itu menggunakan simbol belah ketupat. Nah, nanti kita akan bahas ini di pertemuan yang akan datang. Jadi simbol-simbol IR diagram yang perlu kita ingat, yang perlu kita catat
itu apa saja sih? Nah, nanti kita akan belajar. Nah, nanti gambarnya seperti ini. Jadi besok di skripsi kalian akan diminta untuk membuat ER diagram seperti yang ada di layar monitor atau layar handphone kalian masing-masing. Nah, nah, lalu pendekatan yang kedua, ya kan, yaitu integrasi tampilan, ya kan. Kenapa sih kita perlu integrasi tampilan? Tadi kita sudah buat konseptualnya, ya kan, konseptual dari pendekatan, ya kan. Sekarang kita integrasi view, ya. Nah, kenapa kita perlu? Karena nanti view-view tersebut diintegrasikan ke dalam skema konseptual global. Jadi nanti digabungkan. Nah, hasilnya seperti apa? Bisa dilihat dari layar, ya, ilustrasi pendekatan integrasi view dari gabungan konseptual sama terintegrasi user view 1, ya kan? Kita buat nih, ya kan? Data inputan dari user 1, data inputan dari user 2, data inputan dari user 3. Lalu di sini, ya, tampilan user view akan tampil menjadi seperti ini bentuknya, baru masuk ke global data model. Nah, baru masuk ke database. Ini pendekatan integrasi view. Nah, nanti bisa diulas lagi di video yang sudah nanti saya upload. Nah, di dalam pembuatan basis data itu ada beberapa strategi, ya, pembuatan basis data atau pembuatan perancangan basis data itu ada beberapa strategi, yaitu ada 4. Yang pertama top down, yang kedua bottom up, yang ketiga inside out, dan yang keempat mix, nah, atau gabungan. Nah, ilustrasinya, ya kan, kita bagi menjadi satu-satu nih. Top down, kita identifikasi dulu nih, entity itu apa? Entity adalah sebuah objeknya. Objeknya apa? Ya, misalkan pengguna bisa menjadi objek. Berarti apa? Customer jadi objek pengguna. Terus objek itu apa bisa apa lagi? Oh, benda. Berarti apa? Data barang itu bisa jadi objek. Nah, kita cari dulu identifikasi entitasnya. Jadi entitas adalah objeknya atau sebuah tabel. Jadi kita identifikasi dulu. Itu kalau kita pakai top down. Lalu kita cari identifikasi relation. Relation adalah hubungan. Hubungan antara misalkan customer dengan data barang itu apa sih? Oh, ya mesti transaksi pembelian kan gitu. Nah, nanti diidentifikasi. Lalu kita baru identifikasi atribut. Atribut-atribut apa saja sih yang masuk ke dalam sebuah entitas dari sebuah pendukungnya tabel. Jadi tabel ini kita kalau baca, oh ini tabel barang. Tapi kalau tidak masuk ke dalam tabel barang, kita tidak akan tahu, oh barang ini barang apa aja sih. Ya kan? Untuk keterangannya yang menjelaskan siapa sih? Nah, yang menjelaskan adalah atribut. Nah, jadi atribut-atribut ini yang akan menjelaskan isi dari entitas. Nah, misalkan di sini entitas barang, berarti ada nama, terus ada jumlah barang, ada warna barang, ada jenis barang, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk mendefinisikan dari atribut entitas itu disebut dengan button up, dari bawah ke atas. Nah, kalau tadi identifikasi entitas atau objek, baru kita cari relasinya atau hubungan antar tabel, itu disebut dengan top down, dari atas ke bawah. Nah, nah. Lalu yang mix, ya, dari koleksi data, ya kan, baru diidentifikasi, cari identifikasi relation. Nah,
intinya naik ke atas. Nah, itu mix. Dan dari atas ke bawah. Nah, gabungan. Nah, paling enak pakai apa? Pakai yang namanya top down kalau saya. Jadi saya cari dulu entitas-entitas apa saja yang saya perlukan. Setelah itu saya nanti cari relasi apa saja yang saya akan gunakan untuk menghubungkan antara entitas, ya. Baru di situ nanti saya bongkar satu-satu entitas ini, ya. Penjelasannya apa saja sih? Oh, entitas barang, dia punya data barang, data jumlah stok, jenis dan kategori dan lain-lain. Nah, baru nanti kita buat database. Nah, sampai sini ditanyakan? Silakan kalau menanyakan. Lalu tahapan yang kelima dari siklus hidup yaitu pemilihan DBMS. Nah, kita perlu nih karena tadi aplikasi sudah ditentukan, ya kan, sesuai penggunanya mau pakai aplikasi apa sih, multi user atau single user atau client server, ya kan. Sekarang kita pemilihan DBMS. Nah, pemilihan database ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor teknis, ekonomi, politik, dan organisasi. Nah, misalkan faktor teknis, jenis-jenis DBMS, kita cari relational, network, hierarchical, dan lain-lain. Dari struktur penyimpanan dan jalur aksesnya mendukung DBMS dan pemakainya tidak. Lalu tipe antarmukanya dan pemrograman. Dan yang penting juga adalah tipe bahasanya. Bahasanya menggunakan bahasa apa sih untuk pemilihan DBMS ini? Oh, bahasa query atau bahasa apa? Nah, kalian harus cari. Oh, saya menggunakan bahasa query. Nah, misalkan dong. Lalu faktor ekonomi ini dari biaya penyediaan perangkat lunak atau softwarenya. Karena DBMS kan kebanyakan open source. Nah, lalu biaya pemeliharaan, biaya penyediaan perangkat keras, biaya konversi dan pembuatan database, biaya untuk personalia, biaya pelatihan, dan biaya pengoperasian. Nah, sampai sini ada tanyakan? Tidak ada ya? Nanti bisa diulas lagi.